Nah, pertanyaan yang sangat luar biasa. Kita tepuk tangan dulu dong. Ya, tepuk tangan dulu dong sama teman satu kita ini yang memberikan pertanyaan. Hebat. Gak tahu siapa tadi yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi semua. Apa kabar? Oke, apakah suara saya jelas? Sudah jelas? Jelas. Baik. Sudah. Baik, terima kasih. Oke teman-teman, pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak sudah hadir di pertemuan hari ini. Ya, terima kasih juga telah mengikuti perkuliahan. Bagi teman-teman yang sudah datang tepat waktu, saya ucapkan terima kasih. Dan juga teman-teman yang terlambat juga saya ucapkan terima kasih. Baik ya, ini pertemuan pertama di kita di tahun ini ya, pertemuan pertama di tahun baru. Ya, sehingga ya tidak salah jika saya mengucapkan bagi teman-teman saya yang seiman dengan saya ucapkan selamat Natal. Dan juga untuk teman-teman semua saya ucapkan selamat tahun baru tahun 2021. Dan harapan saya di tahun 2021 ini atau tahun baru ini kita semua diberi keberkahan ya, baik dalam kerjaan maupun di segala hal. Ya. Dan juga yang paling penting ya, yang paling penting semoga di tahun yang baru ini ya teman-teman atau kita semua juga harus ditingkatkan lagi terkait dengan rajin belajarnya. Nah, itu yang paling penting ya. Di tahun yang baru ya, belajarnya semakin ditingkatkan kembali ya. Karena ingat, waktu teman-teman juga sudah semakin dekat ya untuk menuju ke semester akhir. Jadi jangan buang waktu. Mulai dari sekarang belajar apa materi yang kalian kuasai. Mulai dari 2021 ini kalian sudah punya prospek, punya target ya. Apa yang harus saya kuasai untuk membantu saya dalam tugas akhir. Mulai dari sekarang dipikirkan. Jangan nanti. Ya. Jangan dipikirkan nanti gitu kan ya. Begitu sudah ada pengumuman untuk mengumpulkan 3 judul minimal terkait dengan judul skripsi baru bingung aduh apa ya. Tiung gitu ya baru mikir. Ya. Jadi mumpung tahun yang baru ini semangatnya harus baru, pikirkan apa target teman-teman ya untuk mempermudah teman-teman dalam penyusunan tugas akhir. Nah, salah satunya adalah apa? Salah satu materi atau topik yang sering diangkat dalam sebuah penelitian untuk skripsi adalah yang berkaitan dengan sistem informasi akuntansi. Salah satu topik yang sering diangkat adalah sistem informasi akuntansi. Nah, dan yang paling sering juga adalah terkait dengan sistem informasi akuntansi itu adalah terkait dengan materi yang kita bahas hari ini. Ya, yang berkaitan dengan apa? Yang berkaitan dengan pernyataan standar akuntansi nomor 24 yang berhubungan dengan imbalan kerja. Namun saya tidak membahas terkait dengan PSK 24. Ya. Namun yang perlu saya bahas hari ini di materi kita yang ke-10 ini ya adalah yang berkaitan dengan apa tugas kita seorang akuntan yang akan diberikan untuk mengontrol terkait dengan apa? Terkait dengan manajemen sumber daya manusia. Ya. Karena materi kita yang ke-10 ini adalah materi yang berkaitan dengan siklus sumber daya manusia dan penggajian. Sehingga mulai hari ini kalian pikirkan apa target saya di tahun 2021 ini. Kira-kira target materi apa yang harus saya kuasai di tahun ini.
Sehingga membantu saya dalam apa? Dalam hal penyusunan tugas akhir. Oke. Dan harapan saya di tahun 2021 ini semangat teman-teman dan gajinya juga naik gitu kan ya. Meskipun pandemi gajinya juga naik. Amin. Amin. Dan yang paling penting juga mudah-mudahan teman-teman kita semua berdoa mudah-mudahan di tahun 2021 ini pandeminya juga hilang ya, agar kita melakukan kegiatan belajar mengajar itu dengan secara offline, jadi bisa tatap muka secara langsung ya. Namun di hal yang daring seperti ini menggunakan berbagai macam platform ya, saya masih merasakan bahwa kita melakukan kegiatan belajar mengajar ini memang secara langsung ya, tatap muka ya. Meskipun tempatnya berbeda-beda ya, ada yang tempatnya di rumah, ada yang tempatnya di kantor, ada yang tempatnya di warung kopi, ada yang tempatnya di mana lah ya. Mungkin ada yang tempatnya di mall hari ini. Gak ada ya. Mungkin ada gitu kan ya, jam segini sama si ada di mall gitu. Di nongkrong di mall aja sambil kuliah gitu. Oke, masuk kepada materi diskusi. Ya. Diskusi apa itu? Diskusi terkait dengan apa yang teman-teman alami, atau apa yang teman-teman paham, atau apa yang teman-teman masih bingung dengan materi yang tadi. Ya, di dalam prosedur atau apa prosedur pengendalian, di mana tadi dikatakan di sana adalah apa? Ya, harus adanya rekening khusus yang berhubungan dengan penggajian, atau ya rekening penggajian itu harus terpisah dari rekening yang lain. Sehingga tadi saya katakan ada apa? Ada 3 rekening utama yang harus ya, ada 3 ya, ada 3 rekening utama yang harus dimiliki oleh organisasi atau perusahaan. Untuk apa? Untuk menunjang semua aktivitas yang ada di dalam perusahaan atau organisasi tersebut. Dan juga untuk membantu seorang akuntan dalam apa? Dalam hal apa? Dalam hal pengelolaan arus kas. Sehingga ya rekening apa aja yang harus dimiliki oleh seorang organisasi atau oleh organisasi dalam hal menunjang kegiatan operasional. Yang pertama adalah sudah jelas tadi adalah rekening apa? Rekening penggajian. Ya. Habis itu ada yang namanya rekening penerimaan. Dan yang ketiga adalah ada rekening pengeluaran. Ya. Jadi 3 rekening utama yang harus dimiliki yang berhubungan dengan rekening penerimaan, rekening pengeluaran, dan rekening penggajian. Agar memudahkan seorang akuntan untuk mengontrol atau mengawasi arus kas, maka ya, dia harus memiliki atau memisahkan setiap transaksi. Transaksi penerimaan itu harus ditampung dalam sebuah rekening sendiri. Sedangkan yang berkaitan dengan pembayaran itu harus digunakan atau harus ditampung dalam rekening yang namanya rekening pengeluaran. Dan juga yang namanya rekening penggajian. Nah, seperti materi yang sebelumnya yang kita bahas kan ada yang namanya siklus pengeluaran dan penerimaan. Sehingga dalam hal ini ya, saya perlu pertegaskan dan perlu saya tekankan kembali adalah bahwa ya dalam organisasi itu paling tidak itu memiliki 3 rekening utama yang memiliki fungsi pengeluaran, penerimaan, dan penggajian. Nah, untuk apa memiliki 3 rekening itu? Untuk memudahkan kita dalam mengontrol kapan kita harus ya melakukan pengisian untuk persiapan gaji. Kapan kita harus melakukan pembayaran kepada supplier dalam jumlah yang besar. Baik teman-teman ya. Sedikit ada pertanyaan dari saya. Ya, atau 1 pertanyaan yang berkaitan dengan 3 rekening utama tadi. Nah, pertanyaan sederhana. Untuk mengisi rekening penggajian atau rekening penggajian ya, itu bersumber dari rekening apa? Penerimaan, Pak. Baik.
Mbak Nimas mengatakan rekening penerimaan. Ayo, masih semangat nggak? Masih semangat nggak nih? Kok loyo banget gitu ya? Masih. Nah. Oke, yang lain? Pengeluaran. Soalnya kan masuk ke gaji. Oke. Mbak Melani mengatakan pengeluaran. Baik, ada dua jawaban yang berbeda. Yang mengatakan Mbak Nimas mengatakan penerimaan, Mbak Melani mengatakan apa pengeluaran. Yang lain? Pengeluaran, Pak. Mbak Siti Rahmania mengatakan pengeluaran. Baik. Ya, yang lain? Mbak Aprilia, dari rekening mana, Mbak? Dari pengeluaran. Dari pengeluaran. Baik, terima kasih ya. Ini baru enak ya. Jadi matanya biar melek itu diganjil dengan pertanyaan gitu ya. Jadi matanya teman-teman itu biar masih melek itu diganjil dengan pertanyaan gitu ya, biar melek gitu ya. Soalnya kalau jantungnya deg-degan, Pak. Kenapa? Matanya melek tapi jantungnya deg-degan. Oh gitu ya, matanya melek jantung deg-degan. Baik, oke ya. Baik, saya pikir sudah ada 4 yang apa namanya yang mewakili ya, yang mewakili teman-teman yang lain ya. Mungkin teman-teman yang lain juga masih sedikit ngantuk, biar saya berikan pertanyaan lagi untuk bisa mengganjilkan matanya itu bisa melek. Baik ya, baik teman-teman ya. Untuk mengisi ya, karena tadi saya katakan rekening itu ada 3, rekening penggajian, penerimaan, dan pengeluaran. Untuk mengisi penggajian, rekening penggajian itu bersumber dari rekening pengeluaran. Ya. Jadi untuk penggajian itu jangan ngambil langsung dari penerimaan, ya. Jangan langsung ngambil dari rekening penerimaan, tapi ngambil dari rekening pengeluaran. Karena dikatakan apa fungsinya? Yang pertama adalah sejelas. Untuk rekening penerimaan itu fungsinya adalah untuk menampung semua penerimaan-penerimaan yang akan terjadi. Baik penerimaan masa lalu maupun penerimaan yang sekarang dan akan datang. Sementara untuk rekening bank yang berhubungan dengan pengeluaran itu untuk digunakan semua pembayaran itu semua bersumber dari rekening penerimaan. Sehingga tugas seorang akuntan itu adalah untuk mengidentifikasi atau untuk apa? Untuk mengontrol kapan saya harus mengisi kembali rekening pengeluaran. Kontrolnya cuma satu. Kontrolnya di mana adalah kontrolnya kapan saya harus melakukan pengisian apa? Pengisian kembali atas rekening pengeluaran. Ya. Jangan kontrol di penerimaan, karena di rekening penerimaan itu kita tidak bisa identifikasi ya berapa aja yang masuk ke sana. Ya. Belum lagi yang masuk dari transferan atau belum lagi yang masuk dari cek atau dan lain sebagainya. Kalau yang kita setor secara tunai, mungkin kita bisa identifikasikan, oh pemasukan hari ini menambah di rekening penerimaan itu sekian ratus juta. Ya. Tapi kalau yang transfer kita tidak bisa mengidentifikasi secara langsung. Gitu. Sehingga yang pasti itu adalah rekening pengeluaran. Sehingga kita harus memastikan berapa saldo paling minimum ya, berapa saldo minimum agar kita melakukan pengisian kembali atas rekening pengeluaran. Baik, saya lanjut ya. Yang perlu kita kontrol adalah yang pertama tadi saya katakan ya, yang paling utama yang kita kontrol itu yang berhubungan dengan apa? Rekening pengeluaran. Apa yang kita harus kontrol di rekening pengeluaran? Ya, yang kita kontrol adalah kapan? Yang pertama, kapan saya harus melakukan pengisian kembali? Ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kapan saya harus melakukan pembayaran yang dalam nominal besar terhadap apa? Terhadap pemasok. Yang ketiga adalah kapan saya harus melakukan pengeluaran untuk pembayaran gaji.
Nah, sehingga dari fungsinya ataupun dari hal-hal yang perlu kita kendalikan itu adalah kita bisa mengetahui bahwa kapan saatnya kita harus mengamankan posisi kas kita untuk apa? Untuk pembayaran gaji, untuk pembayaran kepada supplier atau dan lain sebagainya. Ya. Sehingga memang kalau rekening penerimaan itu tidak bisa kita kendalikan. Kenapa tidak bisa dikendalikan? Karena sumber pemasukannya itu adalah bersumber dari berbagai macam. Ya. Jadi kita tidak bisa mengendalikan secara tepat. Ya. Sehingga kita kontrolnya dari pengeluaran. Karena apa? Terkait dengan apa? Terkait dengan performan. Ya. Performan kita kepada siapa? Kepada pihak eksternal. Nah, dari 3 fungsi atau dari masing-masing fungsi untuk rekening-rekening tersebut, maka pertanyaan saya selanjutnya adalah, oke, siap. Pertanyaan saya selanjutnya adalah masih terkait dengan penggajian atau masih berkaitan dengan tugas pokok dari seorang pengelola arus kas. Nah, pertanyaannya hal apa yang paling utama Hal apa yang paling utama dalam hal pengeluaran kas? Yang paling diutamakan dalam hal pengeluaran kas. Oke, mudah-mudahan masih ingat materi siklus pengeluaran ya. Hal apa yang paling utama dilakukan oleh seorang pengolah kas kecil dalam mengamankan posisi kasnya? Apa? Pembayaran supplier. Pembayaran supplier. Oke, ada yang lain? Jadi pembayaran kepada pemasok yang paling utama. Yang lain? Mengamankan aset itu termasuk, Pak? Ya? Mengamankan aset itu termasuk, Pak? Masuk apa enggak? Udah dipikirkan. Jangan yang lain-lain dulu ya. Saya masih fokus kepada terkait dengan pengelolaan kas kecil ya, tarus kas ya. Bagaimana dia mengamankan posisi kas yang baik itu? Apa yang harus dia lakukan? Yang paling utama itu apa? Tadi dikatakan Bang Dimas adalah pembayaran kepada supplier. Itu yang paling utama dilakukan. Apalagi? Air persediaan. Oke. Yang lain? Udah pada kerja ya? Oke. Yang kalian harapkan setiap bulan itu apa? Gaji. Hal utama yang harus dilakukan itu adalah mengamankan gaji karyawan. Jangan mikir supplier dulu, mikir dulu gajimu. Kedua, baru mikirkan terhadap pembayaran kepada pemasok. Mikir gajianmu dulu. Kalau nggak gajian, maka apa? Kalian tidak bisa makan. Hal pertama yang dilakukan oleh seorang kasir atau pengolah kas kecil itu adalah agar mengamankan posisi kasnya itu adalah memikirkan atau mengamankan penggajian. Jadi tanggal 15 atau pertengahan bulan dia itu sudah memikirkan mengisi apa? Mengisi rekening penggajian. Amankan dulu posisi itu. Setelah itu baru memikirkan terkait dengan pembayaran apa? Pembayaran kepada supplier. Jangan lebih mementingkan kepada supplier dulu ketimbang kamu gajian. Begitu pada akhir gitu kan ya, uangnya habis. Nggak bisa gajian. Mundur 1 minggu. Pak, masa mundurnya saya makannya mundur kan gitu ya. Mogok gitu ya. Gajian mundur, makan juga mundur kan gitu. Ya. Itu tidak boleh. Orang akuntan ya, seorang akunting itu harus memikirkan yang paling utama itu khususnya di bagian pengeluaran kas itu harus memikirkan paling utama terkait dengan gaji. Harus amankan posisi itu dulu. Ya.
Baru kita memikirkan itu untuk pembayaran kepada supplier. Gitu. Apakah nanti tidak berpengaruh terkait dengan performa kita kepada supplier? Pengaruh iya, tapi paling tidak adalah kalau semua pegawai itu adalah nyaman, semua pegawai itu sehat, semua pegawai itu tidak kesakit-sakitan karena apa? Karena tidak gajinya mundur-mundur, maka pasti apa? Pasti apa penjualan atau dan lain sebagainya meningkat. Kalau semuanya meningkat, maka cash flow-nya juga semakin baik. Jika cash flow-nya semakin baik, maka pembayaran kepada supplier juga semakin baik. Sehingga mikirnya di situ gitu loh. Mikirnya utama itu adalah kesejahteraan karyawan dulu. Ya, lebih-lebih seorang akuntan tuh mikirnya itu di gajian dulu, jangan mikir yang lain dulu. Amankan tengah bulan itu sudah mikir. Sehingga terkait dengan pengeluaran kas itu kan memang sudah terjadwal dari pembayaran kepada supplier itu dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Itu sudah tuh dibuat jadwalnya, pembayaran mulai dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Karena apa? Karena untuk memikirkan ya terkait dengan mengamankan posisi untuk penggajian. Itu teman-teman. Ya. Silakan jika ada yang mau bertanya, silakan saya memberikan kesempatan. Nah, pertanyaannya sangat luar biasa. Kita tepuk tangan dulu dong, ya. Tepuk tangan dulu dong sama teman satu kita ini yang memberikan pertanyaan. Hebat. Gak tahu siapa tadi yang bertanya. Gak ada. Karena saya menunggu gak ada gitu kan ya. Makanya kita tepuk tangan dulu yang memberikan pertanyaan. Ternyata komputer gitu yang memberikan pertanyaan. Ya, biar akhirnya kan kelihatan sudah mulai melek gitu kan ya. Oke ya teman-teman. Jika tidak ada yang mau bertanya atau tidak ada yang mau berdiskusi ya. Untuk pertemuan hari ini kita cukup sampai di sini dulu ya. Kita ketemu lagi di minggu depan ya. Sehingga harapan saya apa yang kita pelajari hari ini memberikan efek yang positif ya dalam pelaksanaan tugas teman-teman. Baik untuk itu ya. Untuk itu, semoga kita ketemu di minggu depan dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, dan juga semoga di tahun baru ini kita semuanya diberikan kemudahan dalam segala hal, kemudahan dalam belajar, ya, kemudahan dalam jodoh, kemudahan dalam kerja, dan lain sebagainya. Ya, untuk itu, teman-teman, saya pamit dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih untuk semuanya. Baik, terima kasih.